إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, hamba Allah umat Muhammad yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kita yang telah diperintahkan oleh Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Walaupun toh kesibukan datang setiap hari kepada kita, setiap waktu, setiap saat, namun kita bertakwa kepada Allah, merasakan kewajiban kita yaitu sholat Jumat. Alhamdulillah, kesibukan siapapun kita masih bisa meninggalkan, yakni untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan suatu tanda bukti kita takwa kita kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita juga kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tapi termasuk kita insyaallah yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan insyaallah kita akan bersamanya di kemuliaan hari kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin, hamba Allah umat Muhammad yang dimuliakan Allah. Hati terwasiat khusus kepada khatib sendiri, juga kepada hadirin jamaah Masjid Al-Huda yang setia, mari kita untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah. Apa sih itu takwa? Takwa itu adalah suatu tanda kita yang mau melaksanakan perintah Allah dan mau yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan suatu tanda kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk Idul Khatib pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yakni insan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia insan yang diciptakan Allah, mari kita segera sing-singkan dengan kita, yakni untuk generasi penerus dan para anak-anak kita, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Allah katakan وَلَنَسَلَّ إِلَّا تَرَكُمْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً حَقٌّ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
Dan janganlah kamu merasa cemas kepada anak-anak kita apabila kita meninggalkan mereka. Dan janganlah mereka ditinggalkan oleh kita semua dalam keadaan lemah. Kita harus merasa khawatir diri, bahkan kesejahteraan mereka. Janganlah sampai mereka dijadikan diombang-ambing oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Katakanlah kepada mereka dan katakanlah perkataan yang baik. Hadirin jemaah sosial musikal yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua apa sih yang harus kita lakukan untuk generasi penerus kita, anak-anak kita yang masa akan datang. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk menciptakan generasi yang amat sangat baik, menciptakan cendekiawan muslim yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita, pengganti kita, anak kita, penerus kita ini janganlah sampai tergelincir oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagaimana Allah berfirman hari ini dalam surat Al-Imran, Allah katakan, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa tafakkarun fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi serta silih bergantinya malam serta siang, tanda-tanda keindahan bumi ini hadirin. Dan kita selalu ingat berdiri, berbaring, ingat selalu kebesaran Allah sehingga mengatakan kepada Allah, tidak sia-siakan engkau semua telah ciptakan di bumi ini ya Allah. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab siksa api neraka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semua agar senantiasa membimbing anak-anak kita, agar anak-anak kita melanjutkan generasi penerus kita menjadi orang yang sangat pandai. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Alaq, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa yang dibaca oleh kita hari ini? Ayat-ayat Allah ada dua. Ayat yang pertama, ayat yang tercipta, yakni ayat yang tertulis adalah Al-Quran Al-Karim yang selalu kita baca tiap hari. Dan yang tercipta yakni bumi, langit, matahari dan buah-buahan serta seisi bumi ini yang Allah ciptakan untuk kita semua, yang untuk kita dimakan setiap hari, yakni kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kami berwasiat kita untuk bersama-sama jangan sampai kita meninggalkan anak kita, yakni anak yang tidak tahu apa-apa, padahal kita membutuhkan mereka untuk generasi penerus kita masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin, hamba Allah umat Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat lain Allah katakan, ya ma'asyiral jinni wal ins in istaqatum an takunu min aqwalis samawati wal ardh tamkulna illa bisultan. Hadirin, Allah katakan, hai sekalian bangsa jin dan manusia, apakah kau sanggup untuk menembus bumi ini?
tatkala kita akan menembus bumi di bawah imam kita tidak sanggup karena kita tidak ada izin dari Allah, kita tak akan sanggup untuk menembusnya, terkecuali kepandaian kita hidup di bumi atas dasar kita mau belajar, mau silaturahmi dengan sesama manusia. Oleh karena itu kita sekalian harus belajarlah sepenuh hati agar senantiasa itu menjadi generasi penerus orang tua kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana selanjutnya kita sekalian, sedangkan di ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wastaghfiruhu wa asya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, bertasbihlah dari pagi hingga petang. Jangan bosan-bosan kita berzikir kepada Allah. Jika takut kepada Allah harus mendekati kepada Allah. Kita takut kepada Allah kita menjauhi, terkecuali sama binatang buas. Kita takut sama binatang buas harus jauhilah karena berbahaya. Mendekati. Tapi hanya dengan takut kepada Allah, kita harus mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berpikir, bertasbih kepada Allah, ingat kepada Allah. Oleh karena itu, sekali lagi hati berwasiat kita sama-sama untuk mendidik anak-anak kita dengan usaha bisa. Ya, insyaAllatum la'azidannakum wa in kafartum inna 'adabi lasyadid. Yuk kita bersyukur kepada Allah. Bila kita bersyukur kepada Allah, Allah katakan maka akan aku tambah nikmatku kepadamu, dan apabila kau kufur, kau ingkar, maka azabku amat sangat pedih. Oleh karena itu kita jangan bosan-bosan, kita jangan sungkan-sungkan untuk menciptakan generasi penerus kita agar senantiasa hidup di bumi ini, meninggalkan bumi ini, kita akan pulang ke alam barzakh menjadikan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wattaqul min ayyikum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah fa'il. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jemaah setia Masjid Al-Huda yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi protokol dikatakan bahwa Masjid Al-Huda ini juga akan berkorban, bahkan sudah mendapatkan 40%, insyaallah. Mari kita sama-sama yang mampu kita untuk berkorban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mari kita sama-sama berkorban kepada Allah. Bagaimana tatkala Allah menyatakan kepada kita seorang ayah dan seorang putra Ibrahim dan Ismail, tatkala itu dikorbankan, bahkan beliau mau melepaskan anaknya, karena itu cobaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka lulus dari itu, dan insyaallah kalau kita tawakal kepada Allah, insyaallah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, untuk melengkapi khutbah yang kedua, mari kita untuk bersama-sama mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ampun kepada Allah dan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang sengaja maupun tak sengaja. Insyaallah Allah akan mengabulkan niat kita untuk kebaikan kita dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منكم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم عن الحق والحق وارزقنا اتباعه والباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالمعروف وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.